Ada beberapa jenis paradok yang disampaikan oleh Byung-Chul Han. Beliau menyebut istilah paradox of freedom. Kata beliau, freedom turns out to be a form of control. Kebebasan pada saatnya berubah menjadi sebentuk kontrol. Selama ini kan kita mendewakan kebebasan. Saya harus bebas, saya tidak boleh dijajah, saya harus milih sendiri apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya putuskan untuk hidup kita. Ternyata kemudian terjadi paradok. Paradok itu ya pertentangan. Apa saja paradoknya? Yang pertama, kebebasan ternyata berubah jadi paksaan. Siapa yang memaksa? Diri kita sendiri. Jadi bebas milih sih, tapi bebas milih ini terus berubah jadi pemaksaan kita pada diri kita untuk melakukan ini, melakukan itu, milih ini, milih itu. Jadi jangan dikira kebebasan itu simpel. Kalau tidak hati-hati, bahkan kebebasan itu sendiri bisa mengikat kita. Jadi, Pak, saya orangnya isi kok Pak, suka-suka saya saja. Akhirnya apa? Kamu diikat oleh pemaksaanmu pada dirimu untuk selalu suka-suka dirimu. Jadi untuk selalu asal-asalan. Padahal sebenarnya ada kalanya kamu tidak ingin asal-asalan, tapi loh, saya kan sudah mencitrakan diriku jadi orang asal-asalan, yuk harus asal-asalan lagi. Jadi awalnya kebebasan, tapi kemudian berubah jadi pemaksaanmu pada dirimu sendiri. Ya biasanya sesuai citra yang ingin kamu bangun. Jadi saya kan orang kritis Pak. Wah terus apa wae dikritisi. Padahal kadang yang tidak penting sih, simple sih, sepele sih. Misalnya kamu mengkritisi, ini mikrofon kok kendolnya kecil sekali, yang mbok ya lebih besar kan suaranya lebih. Ngapain kamu komentarin? Saya kan orang kritis Pak. Iya wis. Yes, sing waras ngalah lah kalau sudah begitu ya. Iya kamu orang kritis, tapi kan yo tahu prioritas, tahu konteks, tahu situasi. Jadi ya tidak semuanya harus begitu. Itu menarik kalau di Jawa itu kan ada satu peribahasa, ngono ya ngono, neng ya ojo ngono. Kritis ya kritis, tapi ya ndak kayak gitu. Nah itu ngono ya ngono, neng ya ojo ngono. Ya pinter, tapi ya ndak begitu. Nah itu, ini kalau di bahasa Indonesia kan ada unik, begitu ya begitu, tapi ya jangan begitu. Ini, kayak paradok ya, tapi hidup ini memang harus begitu. Iya sih, pingin sukses ya pingin sukses, tapi mbok ya jangan segitunya. Pingin kaya, iya, semua orang juga pingin kaya, tapi mbok ya jangan begitu. Pingin dapat istri cantik, iya. Pingin dapat suami ganteng, iya. Semua juga begitu, tapi mbok ya caranya jangan begitu. Ini kan kayak membolehkan, tapi terus ngerem. Ngono ya ngono, neng ya ojo ngono. Ndak suka sih ndak suka, tapi ya mbok jangan sampai segitunya. Suka sih mengidolakan, tapi mbok yo jangan semembabi buta itu. Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Baik, ini kapan-kapan kita dalami ya filosofi ini. Agak paradok, tapi ya itulah kehidupan. Nah, seringkali kita ini tidak ngerti limit tadi. Diberi kebebasan, iya kita bebas milih, tapi terus kita berhenti di pilihan itu, akhirnya pilihan itu justru jadi belenggu kita. Kebebasan yang tidak terbatas menciptakan beban yang tidak terbatas juga. Jadi kalau kita tanpa punya batas, tanpa punya standar, tanpa punya kesadaran tentang sejauh mana kemampuan kapasitas kita, ya pilihan kita pada akhirnya akan membelenggu kita. Jadi kadang-kadang pilihan itu di waktu sekarang benar, tapi besok waktunya ganti berubah, ya
Jadi tidak relevan. Kadang-kadang kita saya sudah terlanjur ini ya tetap ini Pak. Loh enggak, sekarang situasinya ganti, kondisinya berubah. Kalau sampean masih dengan pilihan lama, tidak nyambung sudah. Nah, ini kebebasan yang tidak terbatas akan menciptakan beban yang sama tidak terbatas. Pokoknya saya Pak, saya istiqomah pakai HP jadul Pak misalnya. Harus ini, kalau ndak ini ndak saya ndak mau terpengaruh oleh zaman yang terbaru. Lah sekarang banyak urusan kita berhubungan dengan smartphone yang terbaru. Kalau kita masih pakai HP jadul ya kita terbatas. Akhirnya banyak urusan terbengkalai karena kita terbelenggu oleh yang jadul tadi. Padahal ya kita bisa beli yang baru, terlanjur diikat oleh idealisme kita. Kita tidak luas menyikapi situasi. Akhirnya, ya pandangan yang semula luar biasa jadi belenggu. Kemudian paradok kebebasan yang ketiga. Kebebasan itu ternyata hanya ilusi. Kata Byung-Chul Han. Kenapa begitu? Kita merasa bebas milih, tapi sebenarnya tidak ada orang itu yang 100% sepenuhnya pilihan itu murni karena pilihannya. Pasti ada pengaruh sosial, pengaruh budaya, pengaruh mungkin orang tua, pengaruh pendidikan sejak kecil, sehingga itulah pilihanmu. Warna hitam apa warna pink? Itu kan, kalau saya pink saja, itu pilihan saya bebas. Ini kok saya memang sukanya pink. Ya sekarang kamu milih pink itu memang kesukaanmu, tapi lahirnya kesukaanmu itu pasti ada sejarahnya, ada yang mempengaruhi. Jadi itu seolah-olah kamu bebas, tapi sebenarnya tidak. Kamu sejak awal sudah disituasikan oleh sejarah hidupmu. Ini yang sering kita tidak sadari. Makanya Byung-Chul Han bilang ya kebebasan itu kemungkinan hanya sejenis ilusi. Karena pilihan-pilihan yang menurut kita bebas itu mungkin saja sebenarnya sebelumnya sudah tersituasi, terkondisi oleh sejarah hidup kita. Pilihan apapun, bahkan mungkin tipe saya Pak, pasangan itu begini loh Pak, begini. Itu kan seolah-olah tipemu, kamu sendiri yang milih. Tapi seleramu ke situ, itu mungkin karena sebelumnya kamu ngalami ini, ngalami itu. Kayak misalnya apa, selera musik misalnya. Kalau saya dari desa itu sejak kecil musik itu ya telinga saya akrab dengan dangdut misalnya. Pokoknya hajatan ya dangdut, kata sejarah apa dangdut. Jadi begitu dengar dangdut rasanya nyaman saja, klop saja. Jadi kalau disuruh musik ini, musik itu dangdut. Nah, itu bukan karena kok pilihan bebas saya milih dangdut, tapi memang ada sejarah yang mengantarkan saya kemudian lebih dekat, lebih nyaman dengan musik dangdut. Kayak kalian lebih suka tempe atau ada yang anti tempe, itu pasti ada sejarahnya. Jadi yang kamu sebut kebebasan milih itu sebenarnya ya tidak bebas-bebas amat. Kalian disetir oleh sejarahmu tapi kamu tidak sadar. Kalau psikologis bahkan disetir oleh bawah sadarmu. Nah, jadi kebebasan itu ternyata paradok. Yang sering justru membelenggu kebebasan kita ternyata bukan di luar diri kita, tapi diri kita sendiri. Ya tadi loh, kita mewajibkan diri kita ini, mewajibkan diri kita itu kan yang kemudian jadi belenggu kita. Pokoknya saya harus ini Pak, sekian tahun lagi saya pasti harus begini dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian jadi belenggu kita. Inilah paradox of freedom. Ternyata kebebasan pada akhirnya berubah menjadi paksaan. Yang dipaksa diri kita sendiri. Ini menurut Byung-Chul Han di buku The Burnout Society.